bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil studi literatur mengenai penerapan metode multilayer perceptron atau MLP pada jaringan saraf tiruan, khususnya untuk prediksi dan diagnosa penyakit, serta bagaimana teknologi ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Presentasi ini disusun berdasarkan tinjauan terhadap 30 artikel ilmiah terbaru pada bidang kecerdasan buatan di sektor medis. Yang pertama, latar belakang, MLP atau Multilayer Perceptron adalah salah satu jenis jaringan saraf tiruan yang paling umum digunakan dalam machine learning. MLP dirancang untuk memodelkan hubungan kompleks antara input dan output dengan menggunakan beberapa lapisan neuron yang saling terhubung. Dalam satu periode terakhir, kecerdasan buatan atau artificial intelligence berkembang sangat pesat dan mulai banyak diterapkan dalam dunia medis. Salah satu metode yang paling banyak digunakan adalah jaringan saraf tiruan, khususnya multilayer perceptron atau MLP. MLP mampu mempelajari pola nonlinear yang sangat kompleks, sehingga cocok untuk menganalisis data medis, mendiagnosa penyakit, dan melakukan prediksi klinis secara akurat. Selanjutnya permasalahan. Adapun permasalahannya, yang pertama adalah permasalahan utama dalam dunia kesehatan adalah kompleksitas data medis, tingkat kesamaan gejala antar penyakit, waktu diagnosa yang lama, serta keterbatasan tenaga kesehatan. Yang kedua, kondisi-kondisi ini menyebabkan risiko keterlambatan diagnosa, penanganan yang kurang tepat, dan pengolahan sumber daya kesehatan yang tidak efisien. Yang terakhir, karena itu diperlukan sistem pendukung keputusan berbasis AI yang cepat, akurat, dan mampu membantu tenaga medis dalam proses diagnosa. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode literatur review, yaitu suatu pendekatan penelitian yang mengkaji dan menganalisis artikel, jurnal, dan publikasi ilmiah terkait penerapan metode multilayer perceptron pada jaringan saraf tiruan untuk prediksi dan diagnosa penyakit serta optimalisasi layanan kesehatan. Adapun sumber datanya, artikel ilmiah dan jurnal penelitian berbahasa Indonesia dan Inggris yang membahas yang pertama, implementasi multilayer perceptron dalam diagnosa penyakit. Kedua, penggunaan jaringan saraf tiruan untuk prediksi kondisi medis. Yang ketiga, optimalisasi layanan kesehatan menggunakan algoritma AI. Di sini ada kriteria pemilihan literatur, publikasi antara 2020 sampai 2024. Relevansi topik dengan penerapan MLP dan jaringan saraf tiruan di bidang medis. Dan jurnal metodologi penelitian yang jelas. Adapun hasil utama studi, dari ke-30 artikel, sebagian besar menunjukkan bahwa MLP mampu mencapai akuransi tinggi, bahkan beberapa mencapai 90 hingga 100% dalam diagnosis dan prediksi penyakit. MLP digunakan pada kasus seperti prediksi kunjungan pasien, diagnosis diabetes, penyakit jantung, serta penyakit ginjal. Selain diagnosis, MLP juga digunakan untuk prediksi persediaan obat, alokasi tenaga medis, dan analisis beban pasien. Akan prediksi menggunakan multilayer perceptron, maka dapat hasil penelitian seperti prediksi kunjungan pasien 98%, diagnosa penyakit diabetes 100%, prediksi penyakit paru-paru 85%, prediksi kebutuhan obat 96%, dan diabetes 81-90%. Adapun manfaat MLP dalam kesehatan, yang pertama itu diagnosa lebih cepat dan akurat, mendukung pengambilan keputusan medis,
prediksi beban pasien untuk manajemen tenaga kesehatan, mengurangi kesalahan diagnosis, membantu puskesmas atau rumah sakit dalam manajemen stok obat, mempercepat dan layanan darurat. Manfaat, multilayer perseptron juga memiliki tantangan dan keterbatasan. Yang pertama itu, data medis seringkali tidak lengkap, memiliki missing value, atau tidak terstruktur dengan baik. Yang kedua, kualitas data yang rendah dapat menurunkan akurasi model MLP. Yang ketiga, dokter atau tenaga medis membutuhkan penjelasan yang jelas agar dapat mempercayai rekomendasi sistem. Yang keempat, model harus mampu menangani variasi data pasien, termasuk perbedaan usia, jenis kelamin, dan kondisi kesehatan lainnya. Yang kelima, jika tidak akurasi prediksi bisa menurunkan pada populasi baru. Dan terakhir, sistem berbasis MLP perlu diperbarui secara berkala agar tetap relevan dengan data medis terbaru. Ada juga implikasi penelitian. Penerapan MLP sangat potensial sebagai bagian dari sistem pendukung keputusan medis. Dengan MLP, diagnosis bisa dilakukan lebih cepat, efisien, dan berbasis data. Teknologi ini mendukung digitalisasi layanan kesehatan dan meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan klinis. Yang terakhir, adapun kesimpulannya multilayer perseptron adalah metode yang sangat efektif untuk prediksi dan diagnosis penyakit. Dengan akurasi tinggi dan kemampuan mempelajari pola kompleks, MLP mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan menjadi teknologi masa depan dalam dunia medis. Studi ini menegaskan bahwa penggunaan MLP sangat relevan untuk mendukung analisis data klinis, manajemen sumber data, serta mengambil keputusan medis secara cepat dan akurat. Terima kasih telah menonton presentasi ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.